Untuk membuka acara di sore hari ini, marilah kita mulai dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dokter-dokter, saudara-saudara yang ada di sini. Saya adalah Muhammad Raihan Indonesiaan, merupakan mahasiswa program studi pendidikan dokter angkatan 2019. Dan mungkin di sini saya juga ditemani dari saudara Ahmad Akil Musyarif yang insya Allah akan menjadi tilawah yang akan di hari ini. Lalu saya akan sedikit membacakan aturan dari acara. Yang pertama, peserta tetap memperhatikan adab menuntut ilmu, menutup aurat jika on video, mengkondisikan audio, dan dipersilahkan gabung sharing-sharing dengan menulis via chat atau raise hand terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam peraturan dari acara ini. Untuk selanjutnya, mungkin akan dilakukan tilawah dan terjemah oleh Akhi Akil Musyarif. Kepada Akhi Akil dipersilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Nih, terdengar Akil. Baik, syukran Handan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunah maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Akil atas tilawah Quran dan pembacaan terjemahannya. Lalu kita akan lanjutkan sebelumnya saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengikuti aturan
dari acara ini, yaitu peserta tetap memperhatikan adab menuntut ilmu, menutup aurat jika on video, mengkondisikan dari audio, dipersilahkan sharing dengan menulis via chat atau raise hand terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke acara inti, yaitu bedah buku Healthy Lifestyle oleh Dr. Fauzan Mutakin, SPJP, FIH, yang dimana beliau sendiri merupakan penulis dari buku Healthy Lifestyle itu sendiri. Lalu beliau merupakan dosen dari PSPD FKULM dan beliau sendiri merupakan seorang lulusan dari FKULM. Kalau nggak salah 2003 ya, dokter. Angkatan 2003. Apanya, dokter? Ya, angkatan 2003. Iya, dokter. Mungkin itu yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka untuk menyambut dokternya. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, marilah kita langsung mendengarkan isi dari materi yang ingin dibawakan oleh dokternya kepada Dr. Fauzan. Dipersilahkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun masih dengan media daring. Ya. Rehan, sehat Rehan? Alhamdulillah, dokter. Sehat ya? Ya, mudah-mudahan bukan hanya moderator yang sehat, tapi juga seluruh rekan-rekan di sini, baik dosen maupun rekan-rekan alumni ataupun teman-teman mahasiswa, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bicara tentang sehat ini sebenarnya ya buku sederhana yang pernah saya tulis waktu PPDS nih, Rehan. Waktu masih program pendidikan dokter spesialis, kebetulan ada kesempatan buat nulis buku ini. Buku Healthy Lifestyle, judulnya Kamu Sehat, Allah Cinta. Nah, ini diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah ya. Sebentar. Ya. 2015. Jadi ternyata kalau bicara tentang sehat, Islam itu adalah suatu ajaran yang luar biasa. Islam merupakan suatu din yang berbicara tentang seluruh aspek kehidupan, termasuk tentang masalah kesehatan. Nah, ada suatu cerita yang menarik, yaitu kisah tentang di padang pasir pada tahun 600-an ya. Jadi masih abad ke-7 Masehi saat itu. Kemudian ini yang menjadi pengantar cerita saya, pengantar buku saya yang sebuah cerita ini. Jadi di mana ada salah seorang pegulat profesional, kalau sekarang mungkin istilahnya udah pegulat profesional, itu nantangin orang-orang yang berada di sekitar, siapa di antara kalian yang sanggup mengalahkan saya, kata dia. Ya iyalah, nggak ada yang berani saat itu. Nggak ada yang tunjuk tangan. Kenapa? Karena ternyata udah berkali-kali korban banyak yang berjatuhan. Karena dia memang petarung yang nggak terkalahkan. Nah, namun akhirnya ternyata muncul satu sosok yang kemudian maju ke depan, kata dia. Apa hadiahnya bila saya berhasil menjatuhkan kamu, membanting kamu, kata sosok tadi. Kemudian hadiahnya 1 ekor kambing. Kalau kamu sanggup melawan aku, kata si pegulat tadi. Nah, oke, kalau begitu. Maka kemudian terjadilah pergulatan seru antara si pegulat tadi yang katanya tak terkalahkan melawan seorang penantang tadi.
Nah, penantang ini orangnya udah lumayan tua tuh. Jadi kalau ukurannya berarti mungkin sudah usia 50-an. Dan harusnya sih secara fisik bisa jadi yang namanya pegulat yang udah terkenal melawan seorang yang udah usia baya, ya harusnya kan logikanya yang usia baya ini bakal kalah. Namun apa yang terjadi? Ternyata pergulatan seru ini ternyata berakhir dengan kemenangan sang penantang. Ya. Jadi sang penantang ini ternyata mampu menjatuhkan pegulat tadi dengan hanya beberapa kali jurus. Dia coba lagi, jadi duel lagi terjadi. Terjadi duel, ternyata dalam satu ronde juga langsung kalah lagi. Nah, ini berarti bukan suatu kebetulan berarti. Kalau kalah di pertama, mungkin bisa jadi berpikir, oh ini kebetulan aja. Kebetulan lengah mungkin si pegulat meremehkan lawan, tapi ternyata pada percobaan kedua sama kalah. Nah, berarti sang pegulat ini memang mendapatkan lawan yang sebanding. Ternyata orang yang mengalahkan ini berarti jauh lebih hebat. Nah, itu kesimpulannya, kesimpulan hadirin. Nah, kemudian akhirnya dia berkata, si pegulat tadi, demi Allah kata dia, tak ada seorang pun yang mampu membanting punggungku ke tanah. Apakah gerangan yang membuatmu mampu melakukannya? Nah, jadi cerita ini diceritakan dalam sebuah hadis ya, sebuah hadis. Nah, kemudian cerita ini berasal dari Jazirah Arabia. Nah, mari kita kenali siapakah sang pegulat profesional ini. Namanya siapa? Namanya adalah Rukanah bin Yazid. Kenal nggak Rehan? Rukanah bin Yazid. Kurang dokter. Nggak kenal ya? Iya, aku juga nggak terlalu kenal. Namanya itu ternyata nggak terlalu dikenal di dalam sejarah Islam. Namanya Rukanah bin Yazid. Tetapi orang yang berhasil mengalahkan si pegulat tadi dalam dua kali percobaan dan dalam cuma 1-2 ronde, namanya pasti kita kenal. Namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang berhasil mengalahkan tadi, si pendekar yang mampu mengalahkan si pegulat dalam dua kali percobaan, ternyata adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ternyata apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah ternyata Nabi Muhammad itu keren. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang perkasa. Nabi Muhammad itu adalah seorang pendekar ternyata. Enggak. Ceritanya gimana sih habis itu? Nah, ceritanya ternyata apakah selesai dengan ngasih kambing? Oh, ternyata enggak. Ternyata cerita akhirnya adalah si Rukanah bin Yazid akhirnya masuk Islam. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, namun yang ingin saya highlight di sini, yang saya ingin garis bawahi bahwa ternyata Rasulullah itu adalah sosok yang luar biasa ya. Sosok yang tangguh. Kalau selama ini kita mungkin mengenal Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang lembut, sosok yang berakhlakul karimah. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang baik budinya, kemudian seorang pengajar yang baik, seorang guru bagi para sahabat-sahabatnya. Ternyata ada dimensi yang lain yang seringkali kita lewatkan nih. Ya, ternyata Nabi Muhammad SAW di luar daripada itu semua, Nabi Muhammad itu adalah seorang pendekar ternyata. Nabi Muhammad itu, jadi kalau selama ini kita mengagumi Jet Li, kita mengagumi siapa lagi ya, tokoh-tokoh pendekar, Spider-Man misalnya bagi anak-anak ya, apalagi Superman, siapa lagi tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh di The Avengers. Maka, atau Rehan ngagumin siapa Rehan? Kalau yang jago-jago? Kalau superhero yang jago? Mungkin kalau superhero kurang sih dokter. Apa yang biasanya sempat ngikutin dulu tuh waktu ada Jackie Chan kayak gitu dokter. Jackie Chan ya? Iya, kita jujur ya. Jujur kalau kita bicara tokoh-tokoh jagoan ya kita, kalau zaman aku itu zamannya Kesatria Baja Hitam. Kemudian siapa lagi ya? Zamannya Power Rangers. Kemudian dulu ada ya pasukan Turbo. Nah, mungkin zamannya Rehan ini zamannya siapa ya Rehan? Zamannya The Avengers, zamannya X-Men ya. Nah, kita kemudian diracuni bahwa
yang jagoan itu yang seperti itu. Tetapi ternyata kita punya banyak sosok-sosok jagoan. Ya. Kalau kita membuka kisah-kisah heroik Islam, kita menemui tokoh-tokoh jagoan seperti Khalid bin Walid, kemudian kita menemui jagoan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kita menemui tokoh-tokoh jagoan seperti Barbarossa bersaudara, seperti Muhammad Al-Fatih, Zaganos Pasha, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Ini adalah tokoh-tokoh superhero. Belum lagi sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekitar Nabi. Kalau kita kasih contoh Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Miqdad bin Amr, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah tokoh-tokoh yang superhero. Tokoh yang luar biasa. Bahkan kalau kita bicara ada kisah superhero yang bisa terbang, kan, superhero yang bisa berjalan di atas air, itu kan semuanya bohong-bohongan. Tapi kalau superhero Islam itu betulan ada yang bisa berjalan di atas air. Dalam sejarah itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Karena memang beliau diberi karomah bisa berjalan di atas air. Kemudian kalau kuat-kuatan, ternyata banyak kasus, banyak contoh-contoh para sahabat yang memang terkenal mereka itu perkasa-perkasa, jagoan-jagoan. Dan ternyata teladannya siapa? Bosnya siapa? Big bossnya siapa sih mereka ini? Nah, big bossnya ternyata adalah Muhammad Rasulullah SAW. Yang di usia, kalau dari cerita tadi, di usia 50-an, itu masih mampu bergulat. Nah, apakah itu satu contoh kasus saja? Oh, ternyata enggak. Ternyata ketangguhan Rasulullah itu terbukti. Nah, misalnya dalam beberapa kisah yang lain. Misalnya pada perang Khandaq ya. Perang Khandaq Rasulullah kita sering mendengar kisah bagaimana para sahabat itu sudah mulai ketakutan tuh. Dalam perang Khandaq atau nama lainnya perang Al-Ahzab. Perang Ahzab yang kemudian diabadikan dalam Quran surah Al-Ahzab. Itu kemudian kan kondisi para sahabat itu sudah dalam kondisi yang betul-betul tertekan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kulubnya tuh udah sampai tenggorokan. Zaghatil kulub. Jadi sudah sampai jantungnya ini sudah seakan-akan berada di tenggorokan. Artinya apa? Karena mereka itu seakan-akan udah siap dicabut nyawanya. Kenapa? Karena tekanan yang luar biasa. Dari depan itu ada pasukan Ahzab. Mereka barusan kalah dari perang Uhud. Perang Uhud, orang Quraisy dari Makkah itu menyerang dan mereka dalam hitung-hitungan sejarah kan itu kalah, walaupun awalnya menang. Nah, diserang lagi. Dan kali ini bukan orang Quraisy sendiri, orang Makkah sendiri, tetapi dengan suku-suku yang lain menyerang. Kemudian bukan hanya itu saja, tetapi dari atas, orang-orang Yahudi itu juga siap menyerang. Jadi orang-orang Yahudi berada di Madinah itu siap menyerang kota Madinah saat itu. Dan bukan hanya itu saja, orang munafik itu berkhianat dari dalam. Nah, sehingga kondisinya saat itu betul-betul mencengkram sekali. Namun lihat, bagaimana ketangguhan seorang Nabi Muhammad dalam menyelesaikan cengkraman yang kayaknya ini udah selesai. Nah, ternyata dalam cerita ada satu buah batu besar, mereka menggali parit, menggali rame-rame, kemudian Rasulullah ikut menggali. Menggali parit pada zaman itu jangan dibayangkan seperti kita menggali tanah di Banjarmasin. Tanah Banjar itu masih bisa digali, masih bisa pakai cangkul. Nah, itu tanah di Arab, tanah yang keras, padang pasir. Nah, kemudian tiba-tiba ada suatu batu yang besar dan para sahabat udah nggak mampu dengan batu itu. Maka kemudian kemana mereka lapor? Mereka lapornya bukan ke Umar bin Khattab. Mereka lapornya bukan ke tokoh yang kuat yang lain. Bukan ke siapa ya, tokoh-tokoh jagoan yang lain, bukan ke Ali bin Abi Thalib. Mereka lapornya ke siapa? Lapornya pasti yang paling kuat. Yang paling kuat yang mereka lapor adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kemudian dalam cerita, Nabi Muhammad akhirnya mampu menghancurkan batu yang gak bisa dihancurkan oleh para sahabat dalam tiga kali ayunan. Nah, dalam sejarah kan kita ingat terpancarlah cahaya yang pertama, cahaya yang kedua, kemudian cahaya yang ketiga, dan hancur leburlah batu itu. Ceritanya kemudian dari cahaya itu Rasulullah berkata, Romawi akan kita kalahkan, Yaman akan kita kalahkan, Persia akan kita kalahkan. Dan ini kemudian memupuk semangat para sahabat. Wah, jangankan, jadi kata-katanya nggak perlu lagi
kita kata-katanya nggak seperti ini. Kita akan bisa bertahan. Nggak seperti itu. Kita akan bisa melawan mereka. Nggak seperti itu kata Rasulullah. Tetapi kata-kata Rasulullah adalah kita bukan hanya sekedar bertahan. Kita bahkan setelah ini akan menjadi adidaya. Ini motivator yang luar biasa. Jadi hanya sekedar beranu aja, sekedar sabar aja. Kita pasti bisa melewati ini. Itu yang disiratkan oleh Rasulullah saat itu. Nah, Rasulullah berarti ini adalah seorang pendekar ya. Jadi kita mau mengungkap sisi lain Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang kuat perkasa. Dalam cerita yang lain, Rasulullah ketika misalnya ada kasus orang-orang Madinah ketakutan dengan satu kejadian, maka siapa yang tampil lebih dulu? Mereka tampilnya, yang paling mereka harapkan tampil adalah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah adalah yang kuat. Jadi mereka biasanya berada di belakang Rasulullah, karena ya Rasulullah yang paling pemberani, yang paling perkasa di antara mereka. Kemudian kalau kita bicara struktur tubuh Rasulullah ini kita jangan membayangkan beliau adalah seorang yang gemuk atau seorang yang ringkih. Tetapi Rasulullah itu adalah seorang yang kalau dalam bahasa hadis, perutnya itu berlipat-lipat. Berlipat-lipat, mungkin kalau dalam bahasa anak sekarang itu six pack berarti. Berarti Rasulullah itu adalah tokoh yang pendekar yang perkasa berarti. Nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa sosok Rasulullah itu di balik berbagai macam kisah-kisahnya yang lain, beliau adalah seorang tokoh yang sehat dan tokoh yang perkasa. Nah ini Anas bin Malik pernah bercerita tentang Rasulullah, bagaimana postur beliau. Rasulullah kata beliau, tingginya sedang, tidak tinggi benar maupun pendek. Beliau tegap, rambutnya tidak keriting, namun tidak pula lurus sama sekali. Warna kulitnya sedang tapi cerah. Beliau berjalan dengan gesit, melangkah dengan tubuh sedikit condong ke depan. Allah memanggil beliau ke hadiratnya pada umur 63 tahun, dan sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. Kemudian kata Bara' bin Azib mengomentari, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau. Kemudian Hind bin Abi Halah radhiyallahu an menceritakan panjang, Rasulullah memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. Kemudian dalam lanjutannya beliau menjelaskan, mulut beliau sedang, giginya putih cemerlang, pundak beliau bagus, terpasang kokoh seperti dicor dengan perak, anggota lainnya normal dan proporsional, dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya, daerah sekitar tulang belikat beliau cukup lebar dan terpasang dengan baik, bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutup bulu lebat satupun nampak bersih dan bercahaya. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu, pergelangan tangan beliau cukup panjang, telapak tangan beliau lebar serta baik, telapak tangan maupun kaki beliau padat berisi jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. Sehingga saat beliau mencucinya, maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah. Beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan, tapi beliau melangkah dengan anggun. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihat seperti turun dari suatu ketinggian. Jadi, ini pribadi Rasulullah, pribadi yang sehat, pribadi yang perkasa. Nah, kemudian yang menarik lagi, beliau adalah orang yang sangat terjaga kesehatannya. Kalau kita bicara tentang kehidupan Rasulullah, Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang nabi, ya. Beliau itu juga adalah seorang guru bagi para sahabat. Beliau juga adalah seorang orang tua bagi anak-anaknya. Beliau juga adalah seorang kakek dari cucu-cucunya. Beliau juga memiliki istri yang pernah hidup bersama itu ada 9 istri yang hidup sama-sama. Dan beliau aktif melakukan hubungan suami istri. Kemudian beliau juga adalah seorang kepala negara. Beliau kepala negara dan ngurusin negara, ya. Dan beliau juga adalah panglima perang. Patut kita catat, beliau panglima perang itu bukan sebagai status semata saja. Jadi kalau cuma sebagai status kan gampang tuh. Kayak sekarang kan presiden itu dibilang sebagai statusnya juga sebagai panglima perang. Tapi kan nggak ada perang. Dan kalaupun perang dia nggak turun langsung. Ini Rasulullah, kepala negara sekaligus panglima perang. Dan beliau memimpin perang. Dan memimpinnya beliau itu bukan cuma di belakang, di dalam kemah. Beliau ikut berperang. Beliau memegang senjata. Nah ini berarti, kalau kita udah bicara perang itu kan kita terbayang ini stres emosional, kemudian stres fisik, dan ancamannya kan kematian berarti. Nah beliau memimpin perang itu sampai berapa kali ya? 20-30 kali kalau nggak salah.
20-an kali beliau pernah memimpin perang secara langsung. Namanya ghazwah berarti kalau beliau memimpin perang secara langsung. Nah ini dalam 1 tahun beliau bisa saja memimpin perang itu bisa sampai 2 kali sampai 3 kali. Bayangkan kalau kita ikut camping naik gunung aja itu udah badan kayaknya udah pegel-pegel. Padahal cuma camping lihat pemandangan, duduk-duduk, nyanyi-nyanyi. Nah sekarang yang terjadi beliau memimpin perang yang fisiknya itu pasti akan terkuras. Dan ternyata beliau tetap dalam kondisi sehat. Nah, jadi ternyata berapa kali beliau sakit dalam catatan sirah dengan kehidupan yang sesibuk itu, dengan kegiatan yang seabrek begitu, Rasulullah ternyata hanya sakit sampai 2 kali saja. Sekali saat beliau menerima wahyu pertama, beliau sakit, demam, kemudian terakhir ketika beliau mau meninggal. Jadi catatan sejarah hanya 2 kali sakit. Nah berarti kita bisa melihat bahwa Rasulullah ini adalah pribadi yang sehat berarti. Nah, jadi bagaimana? Apa kunci? Kita sampai kepada apa kunci yang membuat beliau sehat? Catatan pentingnya adalah kemudian orang berkata, oh itu kan karena beliau nabi. Berarti ini adalah mukjizat bagi beliau. Nah ternyata tidak. Kalau ini adalah mukjizat, berarti ini kan nggak bisa diteladani nih. Ya, kita sepakat kalau mukjizat kita nggak bisa teladani. Tapi ternyata ini bukan sekedar masalah mukjizat. Beliau kemudian bisa diteladani. Artinya, bagaimana ternyata kesehatan Rasulullah ini pun itu juga bisa diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabatnya juga terkenal sebagai sosok yang tangguh, sosok yang perkasa, di tengah kesibukan mereka yang juga luar biasa. Maka kita bisa mencatat bahkan dalam sejarah itu ada seorang dokter yang terbengong-bengong melihat orang-orang di Madinah itu pada sehat semuanya. Gak ada yang mau berobat. Bukan karena takut kepada dokter, tetapi karena mereka udah pada sehat. Ini artinya mereka kondisinya adalah kondisi yang sehat. Dan ini juga terjadi pada generasi berikutnya. Generasi berikutnya adalah generasi yang juga sehat. Generasi yang kesibukannya luar biasa, generasi yang mereka tetap mengkaji Islam, mereka tetap kehidupan mereka adalah kehidupan Islam, tetapi mereka juga memanggul senjata, mereka juga aktif melakukan jihad fisabilillah, dan mereka tetap sehat. Nah, apa berarti rahasianya? Seperti itu. Kemudian kita lihat apakah itu terbatas hanya pada sahabat tabi'in atau tabi'in? Ternyata enggak. Ternyata kita lihat ini juga terus dipertahankan pada zaman ketika Islam menjadi adidaya. Maka kita lihat saat itu ceritanya kan orang-orang Barat itu pada terpesona, pada bingung dengan kehebatan kesehatan Islam. Bukan hanya kehebatan ilmu Islam, tapi juga kehebatan kesehatan Islam. Ketika pada satu sisi orang-orang Eropa, orang-orang Islam menaklukkan daerah Eropa, kemudian mereka menemukan bahwa orang-orang Eropa ini bermasalah kesehatannya. Kotoran di mana-mana, kemudian mereka juga menemukan ada banyak masalah di kesehatan orang-orang. Bentar ya. Ada banyak masalah mereka menemukan bukan hanya masalah kebersihan, tetapi masalah gizi yang bermasalah, kemudian masalah makanan yang bermasalah. Bahkan mereka akhirnya menemui masyarakat Eropa pada saat itu mereka harus nutup hidung. Kenapa? Karena kondisinya bau. Orang Eropa itu terbiasa tidak mandi ternyata. Mereka mandinya cuma 2 kali. 2 kali, bukan 2 kali dalam sehari, tetapi 2 kali dalam setahun. Karena takut dengan mandi, takut dengan air. Karena mereka punya pemikiran bahwa mandi itu berbahaya bagi kesehatan. Sementara ketika orang Eropa datang ke daerah Muslim, mereka menemukan orang Islam walaupun bekerja keras, walaupun bekerja di terik matahari, ternyata mereka sehat. Ternyata mereka tetap harum. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya mereka pakai sabun. Nah, sabun itu ternyata adalah penemuan Islam saat itu. Rambut-rambut mereka, kalau di Eropa rambut-rambut itu kusut masai, berbau.
Di Islam, di daerah-daerah Muslim, rambutnya cemerlang, rambutnya berkilau. Kenapa? Karena mereka pakai sampo. Sampo ternyata juga penemuan Islam. Kemudian ketika mereka melihat makanan-makanan orang Islam, minuman-minuman orang Islam, ternyata enak-enak, hangat-hangat. Sementara mereka minumannya terbiasa dengan minuman khamar, minuman keras. Orang-orang Islam minumnya minuman-minuman hangat. Namanya kopi, kuhwah. Ya. Kemudian dengan makanan-makanan rebusan. Ya. Jadi ini menarik. Artinya pola sehat itu sudah menjadi pola masyarakat Islam. Ya, bukan hanya sekedar ini punyanya Rasulullah aja dan nggak bisa ditiru. Jadi Rasulullah, apa sih yang kemudian menjadi rahasia sehatnya umat Islam? Yang pertama, umat Islam itu seimbang hidupnya. Rasulullah, kalau kita lihat ya, Rasulullah itu salah satu rahasia sehat beliau adalah pada aspek makanan. Ya, pada aspek makanan. Sebenarnya kalau kita bedah lebih lanjut, ini sangat panjang sekali. Tapi salah satu aspek yang penting itu ternyata aspek makanan. Aspek makanan Rasulullah itu adalah mengatakan, anak Adam tidaklah memenuhi suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernapasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah adalah sosok yang menjaga makanan, nggak pernah kekenyangan. Ya, itu juga dilakukan oleh para sahabat. Mereka makannya itu milih-milih. Milih-milih itu carinya yang halal, yang thayyib. Ya kalau sudah cukup ya tidak perlu mengenyangkan diri. Bagaimana kalau kita lihat dietnya Rasulullah juga menarik. Rasulullah pagi harinya membuka menu sarapannya dengan segelas air dingin, dicampur dengan sesendok madu, kemudian masuk waktu duha, mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, kemudian sore hari minum minyak zaitun, kemudian dengan makanan pokok seperti roti, kemudian malam hari beliau memakan sayur mayur. Jadi ini pilihan makannya Rasulullah. Rasulullah makannya terjaga, sehingga kita lihat proporsi tubuhnya juga tetap baik sampai usia tua. Nah, kemudian yang penting juga Rasulullah ini pola aktivitasnya adalah orang yang super sibuk dengan aktivitas yang terjaga. Jadi bukan orang-orang yang santai. Nah, ini ternyata juga bagus. Kita lihat. Ternyata terbukti saat ini, ternyata yang mempengaruhi kesehatan itu bukan hanya pola makan yang terjaga dengan baik dan tidak berlebihan, tetapi juga pola hidup yang aktif. Banyak penelitian saat ini yang mengatakan bahwa pola hidup yang bermasalah itu adalah ketika sedentary style. Sedentary itu adalah ketika orang itu kerjaannya duduk, tiduran, jalan, atau buka HP, buka laptop, kemudian ngerjain tugas di depan laptop itu, atau baca buku, kemudian tiduran lagi. Nah, ini adalah pola hidup sedentary style. Pola hidup dengan aktivitas yang sangat rendah sekali nilai kalori yang keluar. Nah, ini ternyata berbahaya buat kesehatan. Dan penelitian mengatakan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan resiko kardiovaskular. Nah, makanya kalau kita lihat pada zaman Rasulullah sehat. Walaupun beliau aktivitasnya seabrek. Justru kan aktivitas seabrek itulah yang membuat Rasulullah sehat. Kemudian berikutnya, beliau juga orang yang terjaga secara psikisnya. Beliau adalah orang yang tidak mudah marah. Kemudian beliau juga adalah orang yang senantiasa bahagia. Beliau juga adalah orang yang dekat dengan Robnya. Kemudian beliau juga adalah orang yang tetap terjaga istirahatnya. Ya, istirahatnya cukup, kemudian pikirannya baik, maka ini adalah kunci yang sangat penting untuk membentuk diri menjadi diri yang sehat. Maka yang saya sampaikan, maka pada hari ini kita bisa melihat nih, kita bisa meneladani bagaimana sisi sehatnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ini adalah pribadi yang luar biasa, yang juga kita bisa teladani aspek kesehatannya. Maka hari ini kita menjadi sangat
sangat marah sebenarnya ketika ada orang-orang yang kemudian menghina Rasulullah, kemudian melecehkan Rasulullah. Ya. Ketika di Perancis kita dengar presidennya Macron kemudian malah menyuruh orang, malah membiarkan orang, memfasilitasi untuk melakukan pelecehan terhadap Rasulullah. Ini kan membuat kita marah. Sisi apa dari Rasulullah yang salah? Apanya yang kemudian yang mau mereka hina? Apanya? Rasulullah adalah pribadi yang sempurna dari segala sisi, dari aspek fisik, dari psikis, dari spiritual dan lain sebagainya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih punya waktu mungkin sekitar berapa menit nih? 20 menitan ya mungkin. Mungkin mudah-mudahan kita bisa diskusi tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah dan para sahabatnya dalam aspek kesehatan. Itu dulu Mas Rehan Dani. Ya. Mudah-mudahan bisa memicu pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang cukup panjang nantinya ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi penyampaian materi secara singkat tentang cara hidup yang sehat atau healthy lifestyle dari Dr. Haji Fauzan Mutakin, SPJP, FIHA. Dan alhamdulillah dari teman-teman peserta sendiri sudah menjadi lumayan banyak ya, di sini sudah menjadi sekitar 48 orang. Maka dari itu akan saya buka untuk pertanyaan dari teman-teman. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu dan akan saya izinkan untuk bertanya langsung, atau bisa juga bertanya lewat fitur chat. Pada teman-teman yang ingin bertanya, baik dari dokter-dokter yang sudah hadir, baik dari alumni-alumni yang lain, atau mungkin dari teman-teman mahasiswa juga dari angkatan 2020, 2019, 2018, mungkin 2017 juga yang hadir. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ini silakan dokter. Ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh. Jangan ngalih-ngalih dok. Dok, ujian Tria ini jangan. Ya, tadi agak telat ya karena baru membuka WA-nya si Dokter Maria baru. Tapi sempat mengikuti, menarik sekali yang disampaikan ya tentang gaya hidup Rasulullah gitu ya, yang perlu kita teladani. Tadi satu dulu dok, yang pertama adalah gimana tanggapan dokter tentang boykot terhadap produk Perancis ini ya? Apakah itu efektif gitu ya di dalam kita mengatasi permasalahan seperti ini? Karena kan kejadiannya selalu ada saja gitu kan, oknum-oknum yang dalam tanda petik ya menghina Rasulullah, tidaknya di luar negeri saja, malah di Indonesia sendiri banyak sekali kan kita dapati di medsos-medsos seperti itu. Apakah efektif ini ya dengan pola memboikot? Oke, yang kemudian yang berikutnya adalah ini dok tadi tentang apa sih yang dimakan oleh Rasul gitu ya. Nah kebetulan saya kan kajiannya juga adalah di gizi dok, jadi saya pernah membaca buku yang ditulis Dr. Tifa itu ya tentang nutrisi surgawi. Ternyata kalau kita mengikuti gitu ya apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang dicontohkan oleh Rasul untuk pola makan kita, itu insya Allah tidak ada sakit barangkali ya, karena kita dianjurkan di situ untuk misalnya kenapa sih ada, kalau tidak salah entah itu hadis atau apa yang Nabi mengatakan makanan hewan, laut, darat itu nggak boleh digabung jadi satu gitu kan. Jadi guyonannya apa, kenapa nanti mereka kelahi gitu ya, misalnya kambing sama ikan gitu kan digabung, nah gitu. Ternyata tidak seperti itu ya, mungkin maknanya lain tapi guyonannya kan begitu ya. Kita cukup dalam satu kali makan itu hanya lauknya cuma satu aja gitu, artinya satu jenis yang dari hewani, apakah itu mau yang dari hewani yang darat gitu ya ataupun yang air misalnya. Kalau ikan ya ikan aja, nggak usah lagi digabung dengan ada ikan, ada ayam, ada ini segala macam gitu kan.
Nah, kemudian yang dibanyakin adalah apa yang dari nabati, sehingga ada istilah 1:7 gitu ya. 1 dari hewani, 7 dari nabati gitu. Jadi ada biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Jadi mungkin itu Dok dari saya. Mungkin tanggapan Dr. Fauzan gimana? Ya, makasih Dr. Triawanti. Ini untung bukan pertanyaan yang soal-soal biokimia, Dok. Ya, langsung saya jawab, Mas Rehan. Mas Rehan. Iya, Halo. Dokter. Langsung saya jawab ya, Iya, atau Dokter. gimana? Langsung aja Iya, ya. silakan langsung Ya. saja. Baik, jadi memang ini kan berita media sosial itu kan cepat sekali kita dengar ya. Jadi bagaimana kita kembali dipecundangi sebenarnya. Rasulullah itu dilecehkan itu bukan sekali ini, udah berkali-kali. Namun kalau kita lihat cerita ya, kalau kita buka-buka di YouTube itu ada film menarik tuh, film menarik tentang Sultan Abdul Hamid II. Ini filmnya juga kita bisa saksikan di YouTube. Ini kayaknya serial buatan Turki. Menarik, ternyata Prancis itu ternyata bikin ulahnya bukan hanya saat ini aja, bukan hanya kali pertama. Ternyata Prancis bikin ulahnya itu udah pernah dulu pada tahun 1800-an. Jadi saat itu Prancis bikin acara komedi. Saat itu kan belum ada televisi. Bikin acara komedi, kemudian yang jadi pemeran lucu-lucuannya itu adalah, jadi Rasulullah ingin diperankan sebagai tokoh lucu. Dan mereka udah dapat aktornya, aktor komedi kawakan yang akan memerankan Rasulullah. Nah, ini kedengeran pelecehan ini didengar oleh Khalifah Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid II saat itu. Langsung beliau marah tuh. Jadi filmnya itu bisa disimak, mungkin nanti kita bisa share juga bagaimana kemudian mereka memanggil duta besar Prancis yang ada di Turki. Kata mereka, kami nggak terima Rasul kami dilecehkan. Kalau kayak gini kita siap jihad ceritanya. Kami pokoknya selama saya masih hidup, saya nggak akan pernah diam untuk hal ini. Nah, beliau mengancam, kalau nggak ditarik sekarang juga, kalau nggak dihentikan, maka kami akan serang Anda, kami akan habis-habisan, kami nggak akan terima Rasulullah kami dicaci. Langsung Perancis nggak jadi, pancat juga sekalinya. Nah, kemudian ternyata akhirnya saking takutnya Perancis saat itu, tokoh yang kemudian para aktor-aktor itu kemudian diasingkan. Mereka diasingkannya ke Inggris. Ya, tinggal jalan sedikit mereka ke Inggris. Ternyata tokoh-tokohnya ini bukannya jerak di Inggris, mereka mencoba mementaskan lagi komedi yang serupa. Nah, ternyata kedengaran lagi oleh Sultan Abdul Hamid saat itu. Kemudian akhirnya Sultan Abdul Hamid mendengar, dia juga memanggil duta besar Inggris. Tapi kata duta besar Inggris, kata Inggris apa? Kami pengen, kata Abdul Hamid, itu dihentikan juga. Jangan main-main. Prancis sudah nggak mau. Prancis sudah mengatakan tidak akan melakukan hal yang serupa. Kok di Inggris berani-beraninya? Kata Inggris, ini bukan Prancis. Di Inggris kami bebas melakukan apa yang kami inginkan. Kalau begitu, kata Sultan Abdul Hamid dalam cerita itu, kalau begitu, ya udah, kalau gitu saya akan menyampaikan ke seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan jihad akbar. Jadi, udah, terserah kalian aja. Kami siap membela Nabi Muhammad dengan segenap jiwa raga kami. Nah, ini contoh yang luar biasa. Jadi, apakah yang kita lakukan dengan boykot? Ya, boykot itu adalah suatu hal yang baik, tetapi memang kalau cuma boykot saja mungkin ini masih nggak cukup. Karena kalau kita lihat sekedar boykot ini belum tentu menghancurkan ekonomi mereka, belum tentu membuat jera mereka. Tapi mungkin yang kita perlukan itu adalah bukan sekedar boykot produk mereka aja, produk jualan kosmetik atau produk minuman, tapi produk pemikiran mereka yang paling penting sebenarnya yang kita boykot. Yang jualan liberalisme itu kan Prancis sebenarnya. Tapi kok kita saat ini masih senang dengan liberalisme. Yang jualan sekularisme itu kan Prancis dulu. Dengan semangat liberté, égalité, fraternité pada saat revolusi Prancis. Ini kan produknya Prancis sebenarnya. Jadi bukan hanya produk makanan, produk minuman atau produk kosmetik yang kemudian kita boykot kalau mau boykot, tetapi juga produk-produk
produk-produk yang seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya kita perlu suatu kekuatan dari negeri-negeri Muslim yang berani untuk menggertak seperti Sultan Abdul Hamid II tadi. Mungkin itu jawaban dari Ulun. Nah, kajian panjangnya itu nanti kita mungkin perlu mengkaji lebih lanjut dengan ulama yang lebih mumpuni mungkin. Mungkin yang untuk jawaban kedua ini menarik, ini tambahan dari Dr. Triawanti, dan termasuk kalau kami di kardiologi itu selalu ngasih jawabannya seperti ini. Untuk melakukan pencegahan kardiovaskular, maka diet yang disarankan adalah diet Mediterania. Jadi model-model diet orang-orang Mediterania, model-model Timur Tengah ternyata. Karena orang-orang Timur Tengah itu mereka itu makan kambing, mereka makan dagingnya. Tapi kok mereka itu tetap sehat. Angka jantung koronernya nggak terlalu setinggi daerah yang lain. Ternyata mereka konsumsi minyak zaitun. Kemudian konsumsinya adalah konsumsi ala-ala Mediterania. Salah satu kelemahan kita ini kan kebanyakan ya dok ya, kebanyakan konsumsi glukosa. Jadi kita banyaknya makan model-model karbohidrat yang lebih banyak dibandingkan konsumsi protein. Kalau kita lihat Rasulullah itu model-model makanannya itu menarik, walaupun saya juga perlu garis bawahi sebenarnya kalau kita nggak ketemu produknya ya berarti gitu nggak perlu dipaksakan. Misalnya contoh nih, kalau saya baca itu Rasulullah makannya itu sayur mayur namanya sana al-maki dan sanut. Itu semacam lalapan. Tapi kemudian kita nggak perlu ngotot kalau kita nggak ketemu di Indonesia. Tetapi yang penting itu kan modelnya. Kemudian yang sering saya sampaikan juga, model sehat ala Nabi ini, model pengobatan ala Nabi itu kan kemudian disampaikan tibun nubuah katanya. Selalu produknya yang selalu dipasarkan adalah madu, jintan hitam atau habatus sauda, kemudian bekam. Nah, saya sampaikan seringkali ke teman-teman, ini bukan produk sebenarnya. Jadi itu kemudian hadis itu tidak membatasi. Artinya tidak mesti kita harus cuma sekedar di habatus sauda saja, atau cuma membatasi diri hanya kurma saja, membatasi diri yang namanya pengobatan itu cuma bekam saja, sehingga kemudian kita mengatakan, sebagaimana praktisi-praktisi yang lain mengatakan, kalau begitu obat kimia itu nggak nyunah tuh. Kalau begitu obat-obat kimia itu bukan solusi sehat ala Islam. Saya katakan nggak seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa hanya boleh habatus sauda, hanya boleh hijamah, hanya boleh madu. Tidak seperti itu, tetapi Rasulullah hanya mencontohkan produk yang ada pada saat itu, yang dikonsumsi oleh masyarakat saat itu adalah itu. Dan pola pengobatan saat itu adalah itu. Tetapi bukan berarti kemudian membatasi cara sehat itu hanya boleh yang kayak gitu aja. Padahal kan kita melihat saat ini banyak sekali pola-pola pengobatan. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh pakai teori-teori pengobatan ala Barat, kemudian nggak boleh menggunakan bahan-bahan yang dari bahan-bahan kimia. Padahal sebenarnya yang banyak menemukan model-model pengobatan seperti itu juga orang-orang Muslim. Misalnya saat ini kita kemudian mengatakan vaksinasi itu nggak boleh tuh. Itu vaksinasi itu orang Barat. Kamu tahu nggak kalau vaksinasi itu yang nemukan siapa? Vaksinasi itu yang nemukan pertama kali justru orang Turki. Nah, kemudian misalnya kita, saya nggak mau pokoknya pakai dilakukan kuretase. Kuretase itu haram tuh. Itu adalah gayanya orang kafir. Kamu tahu nggak kalau kuretase itu siapa yang melakukan? Yang pertama melakukan justru adalah orang Islam yang menemukan kuretase, kemudian berbagai macam alat-alat bedah. Atau ada yang mengatakan, saya nggak mau dioperasi katarak. Ini adalah operasinya, ini bukan sunnah Nabi. Kamu tahu nggak yang menemukan operasi katarak itu sebenarnya siapa? Orang Muslim. Jadi sebenarnya tidak perlu ada dikotomi seperti itu. Karena pengobatan ala Nabi itu bukan hanya masalah produk. Dan tidak ada pembatasan-pembatasan. Selama itu adalah halal saja, ya silahkan dilakukan. Mungkin seperti itu. Mungkin gitu ya, Dok? Dr. Tria. Ya. Atau ada tambahan, Dok? Nah. Nanti kita Dr. Fauzan menulis buku ya. Iya. Kajian nutrisi itu Dr. Fauzan. Itu sudah langsung. Siap. Apa aja istilahnya angan-angan tapi nggak tertulis-tulis gitu ya. Oke. Ini bersama ketua program studi yang baru.
Ya, silakan lanjut yang lainnya deh. Makasih saya. Baik. Ya, Dok. Terima kasih kepada Dokter Tria yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin kita lanjut. Ini dari Dokter Lena. Beliau menanyakan, tadi dikatakan Rasul kita adalah orang yang sangat aktif. Mohon dijelaskan lagi bagaimana aktivitas Rasulullah dari pagi sampai pagi lagi, Dokter. Mungkin seperti itu pertanyaan dari Dokter Lena. Baik, Rasulullah itu sangat aktif sekali. Sebentar, saya bacakan ya. Beliau itu keaktifan beliau, satu, beliau bangunnya pagi hari ya. Pagi hari, dini hari. Dini hari, beliau bangunnya pagi. Kemudian langsung beraktivitas. Beraktivitasnya apa? Beraktivitasnya adalah munajat kepada Allah kan. Beliau salat tahajud, bahkan berpuluh-puluh rakaat kalau dalam hadis-hadis itu ya. Jadi beliau sampai kakinya bengkak karena beliau panjang sekali bacaannya, banyak sekali sujudnya, seperti itu. Kemudian beliau istirahat sejenak, kemudian akhirnya melanjutkan untuk memimpin sholat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Tapi beliau juga masih sempat ngurusin keluarga loh. Jadi beliau menjenguk keluarga beliau mendatangi rumah-rumah istri-istri beliau kemudian juga masih menyempatkan diri ke pasar, beliau masih sempat bercanda dengan cucu-cucu beliau juga kita lihat masih sempat bercengkrama dengan para sahabat, mendatangi rumah para sahabat, berkunjung ke orang-orang yang sakit. Kemudian kalau dalam kisah itu kan beliau masih sempat menyuapi orang miskin, ya, menyuapi, betul-betul menyuapi. Berarti beliau kan kunjungan ke pasar-pasar. Nah, kemudian begitu yang beliau lakukan. Itu kalau tidak ada aktivitas peperangan ya. Kalau ada aktivitas peperangan, beliau berarti berangkat perang. Dan kalau kita lihat, beliau masih di tengah kesibukan tersebut, beliau menyempatkan diri untuk ada istirahat. Jadi Rasulullah mengajarkan kan ada namanya istirahat siang. Jadi istirahat siang ini adalah sunnahnya Rasul. Istirahatnya Rasul itu sebelum zuhur. Tapi juga diperbolehkan kalau kita mau istirahat sesudah zuhur. Jadi ini modelnya Rasul. Jadi walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sekedar rebahan, walaupun sekedar istirahat, tidak mesti tidur, tetapi beliau selalu menyempatkan untuk beristirahat. Kemudian pada waktu asar dan berikutnya, beliau kemudian melakukan berbagai macam aktivitas yang lain. Pengajaran, kemudian mengurusi urusan negara, dan lain sebagainya. Dan ini catatan penting. Beliau itu tidurnya cepat. Ya, kita kan kemudian berpikir, Rasulullah bangunnya cepat banget ini. Pada pukul 1, pukul 2 dini hari, di pertengahan, di 2/3 malam terakhir, udah bangun. Catatannya adalah beliau memang setelah Isya itu langsung bobo, langsung tidur. Sehingga hitungan tidurnya tetap terjaga. Ya, kalau kita hitung-hitung ya, anggaplah tidur jam 8:30, kemudian bangun pukul 2, itu berarti udah cukup tuh. Berarti mungkin sekitar 5 jam. Artinya untuk aktivitas seharian yang sangat padat sekali, Rasulullah sanggup. Karena istirahatnya tetap cukup. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita juga mengatur pola tidur. Beliau menyegerakan tidur malam hari dan cepat bangun pada dini hari. Kemudian beliau bangun dengan menghirup udara segar, kemudian melakukan aktivitas yang fisik yang cukup banyak ketika pagi harinya. Jadi mungkin seperti itu. Kalau detailnya itu bisa kita baca. Memang tidak ada jadwal yang pasti karena kegiatan Rasulullah itu kan seabrek banyak, macam-macam. Tapi kalau kita lihat ya, Rasulullah itu kan punya beberapa istri, ada 9 istri, dan beliau menggilir istri-istrinya. Maksudnya itu beliau kan pada malam ini tinggal di rumah istri yang ini, kemudian pada malam berikutnya tinggal di rumah istri yang ini, dan beliau tetap mengunjungi istri-istrinya dan juga mengunjungi anak-anaknya. Itu capek itu keliling seperti itu. Dan beliau juga kontrol patroli di daerah Madinah. Ini pekerjaan yang sangat berat. Bukan hanya psikis tapi fisik.
Artinya memang untuk menjadi kepala negara seperti itu perlu kekuatan yang prima. Ya, mungkin seperti itu mungkin Dr. Lena. Mas Rehan, mungkin seperti itu. Ya. Mungkin itu jawaban dari Dr. Fauzan ya. Mungkin kita akan lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ini dari Dr. Mario. Ini beliau bertanya jika ada yang membaca e-booknya bagaimana ya dokter? Mungkin seperti itu dokter. Membaca e-booknya, silahkan nanti saya boleh share. Sebenarnya saya pengen nyari buku ini lagi. Jadi buku ini sebenarnya pesanan kok. Jadi nah ini di luar tema itu ya, tentang menulis ya, deh ya. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, dari SMA itu saya senang nulis. SMA saya senang nulis dan saya akhirnya pengen menerbitkan banyak buku. Dan alhamdulillah sudah belasan buku yang saya terbitkan. Tetapi buku yang diterbitkan oleh penerbit yang beneran itu cuma beberapa. Yang artinya saya mendapatkan benefit, maksudnya benefit secara ekonomi dari buku itu sedikit. Sisanya kebanyakan itu saya memang mengeluarkan biaya untuk membuat buku. Saya misalnya bikin buku, kemudian saya ngeluarin biaya. Saya menulis sendiri, kemudian saya mencetak sendiri lewat online maksudnya. Saya membiayain sendiri, saya bahkan ngurus ISBN segalanya itu sendiri. Supaya bisa jadi, bahkan penerbitannya itu adalah bikin penerbitan sendiri dulu. Supaya bisa nerbitin buku, supaya bisa jadi buku. Jadi tipsnya seperti itu ternyata, karena memang kalau kita nunggu diterbitin, itu belum tentu jadi. Akhirnya ya udah, supaya saya bisa punya banyak buku, supaya bisa punya banyak karya, ya udah bikin sendiri. Nah, ini adalah salah satu buku, kalau ini pesanan. Jadi dulu Gema Insani Press menghubungi saya, kami punya proyek bikin tulisan tentang buku tentang kesehatan. Nah, gimana? Oh ya udah bikin aja. Saya tulis, saya kumpulkan berbagai macam materi dari mana-mana, tulis aja, alhamdulillah terbit. Tetapi karena saya memang orang yang tidak terlalu berambisi untuk buku itu terjual banyak, ya udah saya nggak kalau para penulis itu kan sering keliling kemana-mana, mempromosikan kemana-mana. Dan ya udah, target saya yang penting saya punya karya, dan saya nggak tahu lagi, kayaknya buku ini juga sudah nggak ada lagi di anu. Sehingga saya juga punya tinggal beberapa eksemplar aja. Dan karena itu saya juga nggak bisa bagi-bagiin ke teman-teman. Tapi kalau e-booknya mau ya silahkan. Cuma memang agak bermasalah itu kalau kita bagi e-book itu, kalau kemudian kita bagi merata ke orang-orang, takutnya bermasalah itu dengan penerbitan, sehingga sanksinya orang per orang aja, tidak misalnya di sebuah website kemudian saya bagikan merata. Jadi seperti itu. Bisa aja nanti dibagikan, tapi memang pembagiannya terbatas karena ini berkaitan dengan janji dengan penerbitan. Karena mereka menampilkan masalah hak cipta dan belum ada kesepakatan untuk e-book bisa dibagikan, sehingga hanya boleh dari pribadi-pribadi untuk ngasihnya. Mungkin gitu ya. Terima kasih dokter. Mungkin itu juga sekalian menjawab pertanyaan dari dokter Pria ya, yang apakah edisi cetaknya masih ada. Tadi sudah ada dok, ada mungkin. Tapi beberapa aja. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Dr. Isna ini. Apakah ada hadis yang berkaitan dengan penggunaan minyak zaitun? Kapan diminumnya dan berapa banyak? Terima kasih. Mungkin seperti itu dok pertanyaan dari Ibu Dr. Isna ini. Ya, jadi ini pertanyaan susah ini. Saya belum ketemu Bu Isna ini. Jadi tentang hadis minyak zaitun ini memang belum ketemu memang. Tapi ini kan memang tradisi yang diminum oleh orang-orang Arab ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau mereka mengkonsumsi minyak zaitun. Ini berarti PR dari Bu Isna ini ke saya. PR-nya boleh saya kumpul kapan, Bu? Ya, saya belum dapat jawabannya. Mungkin nanti memang perlu kajian lebih lanjut memang untuk yang masalah healthy lifestyle ini. Ini menarik kalau kita baca bagaimana pola hidup Rasulullah. Tetapi memang yang saya tekankan tadi ya itu tadi, kita tidak membatasi produk. Kalau ternyata di tempat kita
tempat kita adanya ginseng misalnya, atau di tempat kita adanya adalah akar-akaran apa, ya itu bukan berarti itu tidak boleh dipakai. Islam itu tidak membuat pembatasan sehingga hanya boleh yang ini, hanya madu saja atau hanya habatus sauda saja. Ya, sehingga Islam itu ini yang kemudian dipahami oleh generasi-generasi salaf, kemudian generasi-generasi berikutnya, mereka kemudian mengeksplor berbagai macam produk-produk, berbagai macam bahan-bahan herbal, termasuk bahan-bahan kimia, kemudian mereka eksplor untuk jadi pengobatan atau jadi makanan yang bisa membuat sehat. Mungkin seperti itu. Kalau hadisnya saya belum ketemu. Mohon maaf. Terima kasih gitu. Dr. Fauzan. Mungkin kita masih ada waktu untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Raihan, boleh saya? Ini Dr. Tria. Ini Tadi silakan. cari raise hand itu yang mana nggak ketemu. Ada apa Dokter, langsung aja. Ya. Oke. Coba saran aja buat Dr. Fauzan yang terkait dengan penerbitan buku tadi, Dok. Ya. Itu tahun berapa ya, Dok, penerbitannya? 2015, Dok. Nah, Dr. Fauzan bisa hubungi penerbitnya, Dok. Apakah kemarin ada kontrak misalnya sampai tahun berapa gitu ya? Kalau misalnya sudah habis masa kontraknya itu, sebenarnya Dr. Fauzan sudah tidak ada hubungan lagi. Mereka sudah tidak bisa menuntut. Artinya Dr. Fauzan boleh saja kemudian melakukan edisi revisi lalu menerbitkan lagi dengan penerbit yang bisa sama atau dengan penerbit yang lain, dengan ISBN yang baru ataupun secara e-book. Nggak masalah Dr. Fauzan, asal dilihat perjanjiannya atau kontraknya waktu itu seperti apa gitu. Kalau sudah habis ya udah nggak ada masalah lagi gitu. Iya, iya. Karena menarik sekali bukunya, apalagi kalau misalnya di-update gitu ya, dibikin edisi kedua, ada tambahan apa gitu, tuh sangat menarik bukunya seperti itu Dr. Fauzan. Ya, siap-siap, Dok. Ya, tadi menarik ya, ini buat adik-adik sebenarnya kalau masalah penerbit itu oke, nomor 2 jangan dipikirkan itu penerbitnya seperti apa. Kalau tadi Dr. Fauzan bilang kan saya bikin penerbitan sendiri, enggak, yang penting niatnya nulis dulu ada enggak, kemauan nulisnya ada enggak. Ya, seperti saya ini punya niat aja tapi niat melulu gitu kan. Bukunya nggak ketulis-tulis, nanti nulis bab 1, bab 2, bab berikutnya ada wallahu alam gitu ya sampai bertahun-tahun ya. Tapi yang penting itu dulu. Kalau ada yang punya keinginan untuk ini ya niat yang kuat, kemudian tadi mulai dilakukan gitu ya, itu sih. Jadi kalau kita meninggal apa sih yang kita tinggalkan gitu kan. Nah, salah satu adalah buku sehingga orang itu bisa membaca apa karya kita selama masih hidup kita gitu. Gitu ya. Begitu ya Dr. Fauzan ya? Iya. Iya. Jadi kalau nambahkan ya masih masalah penulisan ini. Jadi para ulama dulu ya, Dok. Para ulama dulu itu mereka itu membuat buku itu, kalau saya baca, mereka bikin buku itu bukan untuk harus publikasi. Jadi bukan masalah publikasi yang mereka kejar, bukan masalah wah ini orang bakal suka nggak dengan buku saya, enggak. Mereka bikin buku itu bahkan untuk mereka sendiri. Mereka bikin buku ini adalah untuk mengabadikan sebuah karya. Mungkin pada saat saya masih hidup nggak ada yang baca, tapi nggak tahu mungkin beberapa generasi sesudah saya yang baca. Makanya kita mengenal kalau nggak salah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu adalah salah seorang tokoh Muslim yang terkenal. Baru pada saat beliau meninggal itu baru diketemukan berpeti-peti buku karya beliau. Nah itu kemudian baru dipublikasikan. Jadi memang niat kita itu sekarang ini kan niat kita ini saya bikin buku ini bakal menarik nggak kalau orang membaca, orang bakal seneng nggak? Nah itu salah, pikiran salah. Pikiran kita adalah kita bikin buku ini adalah untuk mengabadikan sebuah karya kita. Masalah nanti orang senang, masalah ini nanti bakal dapat, apalagi mikirnya materi dulu, nanti bakal kaya nggak kalau saya nulis? Enggak, jangan mikir itu. Bahkan kita itu, kalau contoh dari saya itu ngeluarin duit supaya dapat bisa menerbitkan buku. Dan nggak balik bukunya, nggak masalah. Yang penting kita berkarya dulu. Para ilmuwan dulu itu berkarya bukan untuk mendapatkan benefit ekonomi, tetapi mereka berkarya supaya ini nanti ada yang ini untuk mengabadikan ilmu mereka dan mudah-mudahan suatu saat nanti dibaca. Kita lihat kan kayak Galileo Galilei, kemudian kayak
tokoh-tokoh zaman abad pertengahan itu bahkan buku mereka itu diketemukan dalam bentuk kalau kayak sekarang itu kayak bungkus kacang, bungkus makanan. Akhirnya diselamatkan. Oh, ini ternyata buku berharga ini. Nah, dari bungkus-bungkus dari yang sudah serpihan-serpihan yang terjadi. Ini karena mereka memang saat itu ya nggak dapat benefit ekonomi. Bahkan tulisan mereka itu dicekal dulu. Jadi jangan khawatir, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa nih, ini ayo nulis. Nulis apa aja. Nggak bisa, saya bukan ahlinya. Nggak masalah dulu, coba aja tulis. Mungkin nanti Anda ahlinya. Saya dulu nulis buku tentang EKG Fani. EKG Fani, saya bukan dokter jantung. Saya barusan lulus jadi dokter dan belum punya kerjaan. Saya nulis tentang EKG Fani. EKG Fani yang itu harusnya nulis adalah seorang dokter jantung. Ternyata buku EKG Fani itulah yang kemudian mengantarkan saya untuk bisa sekolah spesialis jantung. Jadi nggak mesti saya harus nulis buku EKG kalau saya sudah ahli jantung. Atau kalian nulis buku bedah, Anda harus jadi dokter bedah dulu. Tulis aja dulu. Masalah nanti, wah ini nanti orang akan nyinyir, wah kan kamu kan bukan ahlinya, kenapa sok-sokan nulis karya seperti itu? Ini masalah lain. Nanti bisa diperbaiki. Tapi nggak ada masalah untuk publikasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Dr. Fauzan atas jawabannya. Mungkin karena waktu, ini kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu kepada teman-teman dan Bapak, Ibu dokter yang hadir. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu, karena akan dilakukan pengambilan gambar. Teman-teman dipersilahkan untuk membuka kameranya bagi yang bisa, bagi yang tidak bisa pun tidak apa-apa untuk tidak menyalakannya. Hitung sampai 10. Kalau misalnya nggak ada Lagi puji bang. Sambil masak ya. Masya Allah. Masya Allah, Bu Lia. Ditunggu kiriman masakannya, Bu Lia. Sambil masak nih, maaf. Mau ini suami makan malam. Baik, kalau gitu akan saya mulai ya pengambilan gambarnya. Di halaman pertama yang di tempat saya. 1, 2, 3. Oke, akan saya ganti halaman ke halaman kedua. Ini tidak apa-apa, Bu. Yang di halaman kedua 1, 2, 3. Oke, baik. Saya akan pindah ke halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu tadi sesi dokumentasinya. Mungkin yang mau off cam bisa off cam. Nanti, oke, baik. Kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin untuk menutup acara kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Dr. Fauzan. Jadi closing statement-nya, kalau ada yang mau buku saya cuma bisa ngasih sementara lewat email ya. Lewat email, ini ada saya ketik alamat email saya. Nanti silahkan kirim email ke saya, nanti saya kirim file bukunya. Gitu aja. Karena saya belum berani untuk mengupload secara langsung bukunya. Karena ada perjanjian dengan pihak penerbit sampai saat ini. Jadi, tapi untuk secara pribadi dipersilakan saja. Itu ada alamat email saya, akin_alfaruk@yahoo.com. Nanti insya Allah saya bagi-bagikan aja, tidak ada kepentingan ekonomi di situ. Bagi-bagikan secara gratis aja, tapi lewat email. Kan gitu, Pak Abdi Hairi, kemudian para guru-guru saya, kemudian rekan-rekan dosen yang lain, dan adik-adik sekalian, serta rekan-rekan alumni. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Insya Allah, mudah-mudahan bisa segera ketemuan offline. Jadi kajian-kajian seperti ini lebih menarik kalau ketemu langsung memang. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada pian-pian sekalian. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, untuk itu tadi materi dan tanya jawab dari Dr. Fauzan. Mungkin untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Ditutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillah. dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari tim panitia. Kalau memang ada yang terasa kurang, berarti itu masih memang ada kurang dari kami. Jika itu ada sesuatu yang bagus, itu datangnya hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.